Pemirsa, kembali ke acara Diksi. Jadi tadi gitu Mas Ali kan ternyata sebagai seorang pelukis itu karena memang panggilan hatinya, panggilan jalan hidupnya ketika ada masa Covid, pandemi, ya tetap menganggap itu ya sudah hal yang mungkin mungkin kalimat saya tidak tepat biasa karena memang dunia melukis, dunia seniman itu ya memang melewati banyak hal, situasi ekonomi perang, situasi ekonomi senang, situasi demo, situasi pandemi, bahkan yang bagi penderitaan karena kita harus work from home. Ternyata memang tadi disampaikan ya, memang dunia kami ngerjainnya di rumah, nggak mungkin melukis itu di kantor kak kita ini ya ini yang menarik ternyata inilah mungkin yang jadi membuat saya penasaran dengan salah satu lukisannya Mas Ali, yaitu lukisan tentang happiness. Mas Ali, ini boleh dong cerita sedikit, sebetulnya apa ini lukisan dengan tema happiness ini? Karena kok banyak sekali saya lihat perwujudan binatang di lukisan yang ini. Karya ini kan saya buat itu tahun 2020, itu berjudul happiness, ya cukup besar lukisan itu. Saya itu di tahun ini saya berharap bahwa tahun ini ada penuh kebahagiaan, penuh sukaria, di mana tahun 2020 itu menurut saya itu tahun ganep ya. Tahun ganep untuk endingnya ya akhirnya saya tahun ganep 2020 akhirnya saya memberi simbol bahwa itu beberapa binatang. Beberapa binatang seperti ada binatang babi di situ ya. Itu babi ya. Oh, itu babi ya, bukan tikus ya? Itu babi. Kalau menurut versi saya, tapi menurut versi yang berbeda silakan, nggak masalah, nggak. Itu babi. Babi ini kalau saya mengambil, saya ambil dan filsafat dari Cina, orang Tionghoa, bahwa babi itu setara dengan kambing atau domba atau sapi di saat hari raya Idul Adha. Mereka itu hewan-hewan yang dikurbankan, disesembahkan untuk kepercayaan keagamaan. Kalau di babi ini adalah persembahan di hari rayanya, tahun barunya orang Tionghoa, Imlek. Nah, ini adalah satu simbol bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sekedar kita mendapat sesuatu yang kita miliki. Tetapi kita mengikhlaskan sesuatu yang kita miliki untuk diberikan, itu adalah suatu kebahagiaan juga. Nah, itu salah satu yang ingin pengorbanan di situ. Kalau disimbolisasikan dengan adanya pandemi ini seperti apa itu, Mas? Kalau ada pandemi untuk disimbolkan yaitu untuk kekuatan kita bahwa tahun 2020 ini itu bukan hanya Januari, Februari dan Maret. Masih ada Mei, Juni, Juli dan sampai Desember. Ya, perjalanan masih ada harapan. Masih ada harapan untuk terus berbahagia. Karena di hidup itu apa ya, Mas ya? Hidup itu cuma mulur mungkat. Kadang senang, kadang susah, kadang cuma begitu terus. Akhirnya ya kenapa sih kita nggak selalu berpikir walaupun keadaan mungkret, kita berpikirnya secara berbahagia. Bahagia ketika memilih untuk bahagia dengan kondisi apapun ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang lukisan sebelumnya kan judulnya lukisan di penghujung tahun, harapan di penghujung tahun. Nah, kalau yang ini kan tentang happiness. Ternyata tentang harapan juga, apa itu berkesinambungan? Ya. Kalau untuk lukisan itu emang langsung ya, itu dari sebenarnya ada tiga lukisan itu dari berseri itu. Cuman kan karena ini kita mau bahas dua karya itu. Untuk pertama lukisan di ujung akhir tahun dan happiness. Sebenarnya semua ujung-ujungnya hampir sama, adalah pengharapan. Pengharapan untuk tetap endingnya itu bahagia. Bahwa di pengharapan ujung tahun bahwa semua pengen harapannya terlampaui. Dan di sini berakhirnya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sekali lagi bisa bermacam-macam loh, antara bahagia bisa menerima belum mendapat rezeki, bisa bahagia juga itu, ataupun bahagia benar-benar mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Gitu. Wah, luar biasa ini Cuman tadi perasaan
Oh, tadi saya nenteng-nenteng lukisan ya, Pak? Ya mana lihat itu apa lagi tuh yang kamu bilang tadi tuh, pengen tahu penasaran. Ya Mas Ali katanya bawa lagi lukisan yang lain itu yang mau ditunjukkan ke kita. Kamu boleh tahu apa tuh? Saya tolong ambil sah. Yang apa itu maksudnya itu? Kebetulan tadi saya bawa satu lukisan. Oke. Satu lukisan Mana yang lihat? baru juga. Boleh lihat. Ah, ini tentang. Oke, sedikit sah. Pengen lihat kita sah. Kurang kelihatan, kurang terlihat ini. Biar pemirsa juga bisa. Pemirsa agak mendekat ke sini. Bukan. Ini kemana ya, Pak? Ya sinilah kamu nih, mundur nih. Diangkat nih. Oh, ini pemirsa nih ya. Oh iya. Deketin meja nih. Ada. Berarti saya ambil aja ya, Pak ya? Nah, nih. Agak mundur. Nih pemirsa nih, lihat nih salah satu lukisan yang dibawa oleh Mas Ali. Ini apa nih Mas Ali nih, lukisan ini nih? Saya suka sekali dengan permainan kontras warnanya antara hitam. Ini rokok atau apa ini ya? Itu cahaya tuh, api itu. Api yang dari mulut atau bagaimana? Dari mulut. Karena kan apa itu namanya? Sekarang itu kan energi itu keluar dari mulut. Semua cuma dari mulut. Ini lukisan ini saya buat ini di saat pandemi. Saat pandemi itu ya, lukisan di saat pandemi. Saat pandemi di mana suasana itu mencekam gitu Mas. Mencekam gelap. Bingung. Bingung dan apa ini gitu. Bahkan anak saya sendiri pernah ngomong, yang umur 3 tahun. Saya tanya, corona itu apa? Corona adalah mati, kata dia. Jawaban, corona adalah mati? Iya. Itu jawaban anak saya dengan padahal corona kan crown, mahkota gitu. Padahal itu kan karena sering mendengarnya berita dan sebagainya, mengerikannya kabar tentang pandemi ini. Akhirnya saya coba untuk memvisualkan dengan kegelapan itu. Tapi di sisi lain bahwa nggak ada badai tampak berlalu itu. Badai itu pasti akan berlalu. Makanya di situ saya bikin figur sosok perempuan lagi dengan apa itu, dengan api, dengan api, bahwa di situ ada lidi, dia menggigit api itu, akhirnya menyemburkan cahaya di situ. Oh, lidi, bukan rokok tadi. Bukan rokok. Bukan rokok, makanya. Berarti bisa diartikan bahwa ucapan-ucapan pilihan-pilihan ucapan itulah yang akan membuat kegelapan itu sirna, karena ada munculnya cahaya, harapan. Berarti boleh diartikan itu sebuah doa gitu ya? Iya. Setiap kata yang menjadi doa gitu ya Mas Ali ya? Betul, karena pemikiran saya gini, kita itu bagaimana dengan pola pikir kita Mas. Kalau pola pikir kita positif, hal-hal yang positif yang pasti kita dapat. Dan sebaliknya pun begitu. Jika kita selalu berpikir hal negatif, ya hanya keburukan yang akan kita dapat. Kenapa kita nggak harus memilih hal yang positif aja? Saya selalu berusaha untuk memilih hal yang positif itu. Terus terkait dengan ini Mas Ali, saya dengar juga akan ada pameran tunggal ya di kediaman sendiri gitu saya tadi, atau bagaimana? Oh, jadi saya pernah dengar kalau Mas Ali ini pernah bikin pameran di rumahnya, Pak. Pernah atau mau akan? Kayaknya akan ada lagi. Akan Pak. ada lagi. Kita diundang kayaknya, Pak. Gimana tuh Mas Ali tuh? Kalau pernah saya pernah melakukan pameran tunggal di rumah sendiri itu tahun 2017. Tahun 2017. Sekarang tahun 2020 ya. Kurang lebih 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Itu sebenarnya konsepnya awalnya itu dari kegelisahan teman-teman. Sering saya diskusi dengan teman, banyak alasan lah bahwa sebuah pameran tunggal itu pameran seni rupa itu perlu biaya. Perlu biaya waktu, tenaga dan sebagainya itu, dan biayanya tidak sedikit. Dan rata-rata teman-teman itu kesulitan. Jika tidak ada sponsor yang bisa membantu, akhirnya banyak sekali, nggak sedikit juga, dan banyak seniman-seniman yang potensi punya bakat yang bagus tapi tidak melakukan itu karena dalam pemikiran mereka yaitu karena selalu finansial. Akhirnya saya menjawab itu. Saya coba menjawab bahwa sesuatu sebenarnya itu satu istilahnya tuh gerak itu akan lebih bermanfaat daripada cuma hanya teori. Akhirnya saya buktikan dengan hanya modal 200.000. Modal 200.000. 200.000 saya pameran tunggal di rumah sendiri. Ada yang laku juga lukisannya? Alhamdulillah, lukisan ada juga yang terjual, pengunjungnya tiap hari juga ada. Bahkan ada 4 media kalau nggak salah. 4 media datang. Itu.
Terus ada juga kritikus, ada kurator juga datang memberi testimoni di situ, ngobrol panjang lebar tentang kebudayaan, bahwa di situ direspon juga ada beberapa teman akhirnya melakukan hal yang sama, supaya pengharapan kita juga bahwa di situ akan terjadi peristiwa kebudayaan di daerah tempat saya tinggal. Tapi ya karena responnya nggak terlalu begitu banyak dari teman-teman, mungkin ya nggak tahu pemikiran mereka gimana. Tapi paling nggak itu menjadi peristiwa awal dari perjalanan di situ lahir. Oh, kalau boleh tahu tuh Mas Ali, yang laku tuh kira-kira lukisan harganya, yang harga sekitaran range harga berapa itu Mas Ali? Kalau harga sebenarnya jangan disebut lah. Oh, coba. Itu antara nyampe nggak itu antara 50 sampai 150 juta? Kayaknya enggak, karena ukuran kecil. Oh, ukuran kecil ya? Karena ukuran kecil, terus apa itu, terus saya juga enggak. Kalau buat saya pribadi nih, ini makanya ini. Kalau buat saya pribadi, lukisan itu kan kita tuh selalu tidak menilai berapa harga, berapa nominal. Paling enggak orang akan bisa menilai sendiri dari track record perjalanan si seniman ini sampai seberapa. Nanti harga akan mengikuti. Ya, kalau saya pengen sebuah lukisannya Mas Ali yang ada di sini nih, yang itu kira-kira gimana kita cara menghitung pengen apa? Kalau orang pecinta keris maharnya itu gimana itu Mas Ali? Nah, itu kan ada timnya sendiri. Oh, ada timnya sendiri. Oke, pemirsa, ternyata masih misterius harga lukisan karena harga seni. Ya, ini sebelum kita tutup nih Mas Ali, ternyata sayang sekali waktu kita udah mulai habis. Mas Ali tadi kan bicara bahwa 80% lukisan Mas Ali itu banyak terinspirasi oleh perempuan. Pertanyaan penutup saya nih Mas Ali sebelum kita tutup Salasmi, kira-kira Risa ini menginspirasi nggak untuk jadi bahan lukisan? Sangat. Ya, tapi kira-kira lukisannya apa? Bukan binatang kan? Bukan. Oh, bukan. Oh, tapi ketika si Risa ini saya lukiskan tanpa saya melihat Risa. Ketika saya paham Risa. Waduh, quote yang sangat luar biasa pemirsa. Buat hari ini nih Pak. Berarti memang harus memahami kamu, Sa. Siapa yang paling paham dengan Risa? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Pemirsa, untuk episode kali ini, mohon maaf sekali terpaksa kita harus tutup, dan sampai jumpa di episode Diksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.